Record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SIA akan menampilkan presentasi data mining, yakni analisis penjualan data e-commerce. Saya sendiri yang sebagai moderator, Fadia Rahman Fitri. Saya Yu Yiping. Saya Yoko Rahimatullah. Yang ini kami akan menampilkan hasil dari kerja kami. Kita akan share screen. Kelihatan apa, guys? Oke. Jadi analisis data penjualan e-commerce. Nah, ini merupakan tugas kelompok UAS, yakni analisis data penjualan e-commerce. Dari latar belakangnya, kami misalkan punya perusahaan yang namanya Elektromart dan akan memahami perilaku pembeli untuk peningkatan penjualan. Maka dari itu, kami akan memberikan data set transaksi selama 1 tahun sebagai tim analisis. Tujuannya untuk menganalisis data, untuk mengidentifikasi pola-pola pembelian, segmentasi pelanggan, serta memberikan rekomendasi untuk strategi pemasaran. Datasetnya ini mencakup informasi seperti ID transaksi, ID produk, harga, jumlah, tanggal transaksi, dan informasi pelanggan. Untuk selanjutnya, detail tugas akan dijelaskan oleh Mas Yoko. Detail tugas sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah eksplorasi data, yaitu melakukan eksplorasi awal terhadap dataset untuk memahami struktur dan distribusi data. Kemudian ada pola pembelian. Kita harus mengidentifikasi 5 pola pembelian yang umum atau yang biasa terjadi untuk visualisasi grafik atau diagram agar analisis terdukung. Kemudian ada segmentasi pelanggan, yaitu melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik seperti frekuensi pembelian, total belanja, dan jenis produk yang dibeli. Kemudian ada rekomendasi strategi. Nah, berdasarkan analisis tiap orang, itu dibuat rekomendasi strategi pemasaran untuk Elektromart tersebut. Misalkan, jenis promosi yang cocok untuk segmen pelanggan, produk apa yang diperlukan untuk dipromosikan lebih lanjut. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada detail pengerjaan yang akan dijelaskan oleh Ayu Yiping. Detail pengerjaan. Karena kita akan menganalisis penjualan secara online, e-commerce, Shopee, menggunakan teknik data scraping, jadi kita butuh tools pengambilan data atau data collection. Di sini kita akan menggunakan data miner untuk mengambil data di online shop sesuai kebutuhan. Kemudian, data yang sudah kita ambil, lalu kita analisis dan memvisualisasikan datanya menggunakan Excel. Terima kasih untuk Ayu Yiping atas penjelasannya. Selanjutnya ada eksplorasi dataset. Boleh dijelaskan oleh Mbak Put. ya, saya lanjutkan. Eksplorasi dataset, memahami struktur dan distribusi data. Dataset transaksi penjualan e-commerce di Mr. Excel. Baik, untuk eksplorasi dataset ini kita akan jelaskan di Excel saja. Ini kami ambil dari Shopee dengan teknik scraping data menggunakan data miner.
kami mendapat 242 data mentah dengan 5 kategori, yakni ada ID transaksi, harga, jumlah terjual, tanggal transaksi, dan informasi pelanggannya. Kami cantumkan kota asalnya. Bisa dilihat dari data-data yang tertera di layar ya. Ada banyak sekali data yang sudah kami kumpulkan dari data mentah, kemudian dijadikan data yang lebih bisa dilihat dengan baik. Kemudian kita balik lagi ya. Ada pola pembelian, boleh dijelaskan oleh kami. Baik, selanjutnya kita balik lagi ke grafiknya ya teman-teman. Kita ada 2 grafik di sini. Bisa dilihat. Boleh dibantu Mas Yoko? Oke. Jadi sini ada 2 grafik ya. Ada grafik penjualan selama periode Januari sampai dengan Agustus 2023. Sini ada kenaikan dan penurunan penjualan seperti yang terlihat pada grafik berikut. Kemudian penjualan paling tinggi terdapat di produk, boleh tolong di zoom Mas Yoko? Ya. Di earphone 188 penjualan tertinggi. Kemudian kita lanjut ke grafik yang selanjutnya ya. Ada grafik trendline 2023. Trendline penjualan 2023 ini bisa dilihat ya. Jadi naik turunnya itu stabil walaupun sempat ada penurunan di akhir. Kita ke tabel sebelahnya ya Mas ya. Oke. Bisa dijelaskan ya Mas ya ini yang ada di tabelnya? Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa tabel prediksi penjualan. Nah, jadi untuk tabel yang sudah jelas yaitu tabel dari bulan Januari hingga Agustus. Itu adalah total pendapatan yang sudah jelas. Sedangkan total penjualan September hingga Desember itu masih prediksi. Kemudian penjualan terbanyak itu sampai dari Januari sampai Agustus. Dari bulan Februari adalah 3 juta. Jadi bulan Februari adalah pendapatan terbanyak. Dan rata-rata penjualan dari Januari sampai Agustus adalah 90.959. Terima kasih Mas Yoko atas penjelasannya. Jadi di sini kita ada 36 produk dari 242 dengan penjualan 10.000 item. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada 36 produk ya. Terjual 10.000 item. Kita lanjut lagi. Setelah ada pola pembelian, ada segmentasi pelanggan, boleh dijelaskan oleh Mbak Putri ya.
Ya, saya lanjutkan. Segmentasi pelanggan, pelanggan setia, frekuensi pembelian tinggi, total belanja tinggi, produk premium, pelanggan gelegar. Frekuensi pembelian tinggi, total belanja rendah, membeli selama penawaran khusus, pelanggan hemat, frekuensi pembelian rendah, total belanja rendah, membeli produk dengan harga terjangkau. Terima kasih, bisa dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kita lanjut lagi rekomendasi strategi pemasaran. Boleh dilanjutkan oleh Ayu Iting. Rekomendasi strategi pemasaran yang pertama ada pelanggan setia, program loyalitas dengan diskon tambahan untuk pembelian berulang, promosikan produk premium dengan penawaran eksklusif. Yang kedua, pelanggan gelegar, tawarkan diskon tambahan selama penawaran khusus, program poin untuk mendorong pembagian lebih lanjut. Yang ketiga, pelanggan hemat, penawaran bundling untuk produk dengan harga terjangkau, diskon khusus untuk meningkatkan frekuensi pembelian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya ya dari kami kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh ini dulu ya. Kita tik kita terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.